Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Faiko, NPM 719212905. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi untuk memenuhi tugas dalam manajemen koperasi dan UMKM. Baik, langsung saja pada pembahasan materi mengenai pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi. Poin pertama di sini ada apa itu kinerja. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Baik, pada poin selanjutnya ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Baik, adapun prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja yaitu antara lain: 1. Seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. 2. Pekerjaan yang tidak diukur atau tidak dinilai dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga, kerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Yang keenam, mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. Yang ketujuh, pelaporan kinerja dan analisis variasi harus dilakukan secara periodik. Yang kedelapan, pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang secara dan tepat. Baik, pada poin selanjutnya ada kelembagaan, keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset, dan SHU. Secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong, dan tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar. Kelembagaan, organisasi koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hierarki organisasi dan struktur wewenang serta garis koordinasi dan tanggung jawab. Kemudian ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan. Yang pertama, memaksimumkan keuntungan. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan. Yang terakhir, meminimumkan biaya. Baik, yang pertama di sini ada keanggotaan. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Syarat keanggotaan koperasi: 1. Setiap warga negara Indonesia atau WNI yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, menerima landasan dan asas koperasi. Yang terakhir, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Yang kedua, ada volume usaha. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Yang ketiga ada permodalan. Permodalan ini dibagi menjadi 2.
Yang pertama, model jangka panjang diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin-mesin, dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan oleh koperasi. Yang kedua, model jangka pendek diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi, seperti gaji, pembelian, bahan baku, pembayaran pajak, asuransi, biaya penelitian, dan sebagainya. Yang keempat, di sini ada aset. Aset sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagaimana sokoguru perekonomian nasional. Koperasi sering mendapatkan hubungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Yang terakhir di sini ada sisa hasil usaha atau biasa yang disebut dengan SHU. Istilah sisa hasil usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya, yaitu seperti yang disebut di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian, sehingga SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. Dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi. Adapun bentuk kontribusi anggota terhadap kebutuhan pembiayaan koperasi terdiri dari partisipasi bruto dan partisipasi neto. Sampai pada poin yang terakhir, di sini ada metode pengawasan koperasi. Metode pengawasan secara garis besar, pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performa organisasi secara keseluruhan, sikap serta performa karyawan. Sedangkan metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.